Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang moral remaja masa kini. Berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena remaja adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dipertahankan. Karena remaja adalah generasi penerus bangsa yang memiliki ide-ide kreatif dan inovatif yang dimilikinya. Maka dari itu, kita harus memperbaiki moral remaja kita saat ini. Moral seseorang sangat berkaitan dengan perkembangan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup mereka. Moral remaja masa kini sangat memprihatinkan. Kita lihat saja dari gaya hidup mereka, sering menyalahgunakannya. Mereka cenderung meniru tren atau zaman. Yang kita tahu mereka meniru ala orang barat. Padahal kita tahu bahwa yang dipakai oleh orang barat itu menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa negara Indonesia terkenal akan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu contoh masalahnya yaitu masalah berpakaian. Berpakaian ala-ala orang barat, memakai pakaian baju yang pendek, memakai baju yang tipis atau transparan, dan memakai rok mini, celana pendek. Nah, itu dari kita cara berpakaian saja itu sudah menyimpang, atau itu sama saja kita kayak membuka aurat kan, kita untuk menutup aurat bagi yang perempuan, memakai pakaian tertutup, pemakaian baju yang menutup aurat. Nah, padahal kita sudah tahu bahwa hukum membuka aurat itu berdosa. Semua perkembangan itu atau mode-mode itu ada nilai positif dan negatifnya, tergantung bagaimana cara kita memfilternya. Kita harus pandai memfilter atau memilih-milih mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak, mana yang bisa berdampak positif kepada diri kita, mana yang berdampak negatif. Kita harus pandai memilah-milahnya. Nah, dari sini nih para remaja perlu bimbingan oleh peranan orang tua, guru, bahkan teman-teman atau sahabat mereka. Bahkan ada kebanyakan juga orang tuanya yang sibuk akan pekerjaannya, yang sampai tidak memperhatikan bagaimana anaknya berkembang, bagaimana anaknya bergaul. Mereka tidak tahu. Bagi anak yang memiliki orang tua yang sibuk, maka disinilah para guru serta sahabat atau teman dekatnya yang bisa memantau kegiatan-kegiatan mereka. Sepertinya kalau guru di sekolah, bagaimana perkembangan anak-anak di remaja di sekolah, bagaimana pergaulannya, bagaimana kan di sekolah itu mengajarkan bagaimana sopan santun dengan guru, dengan orang yang lebih tua, dengan kakak senior, dengan teman-teman, bagaimana cara bergaul. Nah, di sana kalau peranan teman atau sahabat itu kayak misalnya kayak pergi main bareng, kayak berkumpul. Nah, kita harus bisa memilih teman mana yang baik untuk kita, mana teman yang bisa membantu kita atau membuat kita menjadi lebih baik, bukan
kita mencari teman bukan hanya untuk hiburan, bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga tempat kita ke arah yang lebih baik. Nah, perlu kita sadari, kita adalah remaja, generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kita harus memperbaiki moral kita sebaik mungkin. Kita harus bisa memilah-milah yang datang, kayak perkembangan zaman kan berubah-ubah tuh kan sehari-hari, kayak ada aja gitu perkembangannya yang lebih baik. Nah, di setiap perkembangan itu ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, kita sebagai remaja harus pandai memilih atau memfilternya, mana yang baik untuk kita, mana yang tidak, karena itu akan berdampak dengan diri kita sendiri, bukan orang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.